Orang-orang beriman itu yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, dia selalu merasa keberadaan Allah itu nampak dan nyata. Sehingga apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Bergetar. Dan bertambah-tambah iman mereka. Dan hanya pasrah mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau lawan kita. Beda kalau tak. Men kita ini dengar dibacakan Quran dah apa? Bahkan kadang-kadang ayat Al-Quran dibaca, kita berkisahan aja. Riwayat wali dibacakan, kita berpandiran aja juga. Lalu akhirnya tidak ada kesan yang bisa merubah di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang rajin aja duduk di majelis ilmu, rajin aja hadir di majelis pengajian, di majelis maulid, di majelis tablik, tapi begitu dia hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di majelis tablik dan sebagainya, di majelis pembacaan manaqib, guru membaca manaqib, sidin baca manaqib juga di Muhara Lawang. Bakisahan kemudian tuntung taqabbalallahu minkum, sidin pendahulunya makan, tukang baca tadi duduk, malahan disuruh besusurung pulang tukang baca nenek. Tuan rumah pintar juga. Tuan guru suruhnya besusurung, makan didudiakan. Guru tolong aja suruh makan. Udah beradab. Kita ini banyak kehilangan keberkahan itu karena adab lawan guru ada. Nyata tasawuf itu kan mengajarkan adab. At-tasawufu kulluhul adab. Tasawuf itu sebukuan. Itu adalah membicarakan tentang adab, baik itu terhadap Allah maupun terhadap hamba-hamba Allah. Itu kita ada adab tadi Pak. Tangantinan itu juga. Tapi hendak mengundang tuan guru, hendak minta hadiri, hendak. Tapi tuan guru suruh bakajal mambi nasi padang bebinian. Kiapa? Baik bulik ya silin nggak jadi makan. Mun hendak juga mengundang tuan guru kah, Habib kah, siap pakan tempat khusus. Itu ada. Nasinya ambilkan antarakan situ. Jangan sidin suruh mambil. Sidin kada sanggup, tagapit bebinian kada sanggup. Sanggup. Lamun di panganten, mun di rumah bang sidin sanggup ay tagapit. Bapak. Itu muruah ngarannya, sifat sopan santun. Tapi lamun tuan guru nang katuju bakajal juga bang, katuju tagapit susu, ya dah, nah bakajak-ajal juga. Nyepinan dulu aja kita tuan guru tenang muruahnya tinggi, kayak apa? Mesti sidin menghindar, bukan kada katuju benar. Cuma pada tempatnya nang halal itu. Jadi itu mesti dipahami. Jadi ketika tuan guru diundang kada datang, jangan buruk sangka. Ini kada sumbung benar sidin tuh ya. Dia mau datang diundang ya. Kenapa sidin hendak datang? Lamun di situ kemungkaran. Malaikat rahmat aja kada mau naik ke rumah kita ketika ada lukisan-lukisan binatang di dalam rumah itu atau hampatong.
Sombongkah malaikat kamu datang udah kita? Bukan, karena kita kada menyiapkan wadah nang sifatnya bagus. Mau malaikat tak? Mau. Jadi perlu kita nih. Kadang kita ini sudah lawas nuntut ilmu, mengaji sudah kemana-mana, tapi masih aja adab lagi kada bujur. Ya itu tadi bang penyebabnya, karena menuntut ilmu itu cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kada dihayati sebujurnya. Apalagi sing mauan hadir di majelis ilmu maginnya ya nang runja-runjau di hadapan pak guruan toh, murid tak kamu hasidin. Tuha aku juga umur aja. Nah, mengalih tak. Bila sudah merasa seorang tuha tak, ya ngalih tak. Itu ngalih tak. Ngalih itu. Ada begiringan tuha. Ini nang dihormati itu bukan umurnya, ilmunya. Namun kita hendak berberkat ilmu, membesarkan ilmu, memuliakan ilmu, dan membesarkan memuliakan orang nang ahli ilmu. Minto. Lalu pulang berpikir gitu, aku kada berguru juga lawan sidin ya. Nah, ya pulang tak? Iya pulang tak? Aku kada berguru juga lawan sidin ya. Nabi itu menyuruh menghormati orang ahli ilmu itu apakah khusus guru kita aja?